ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Qaron Profesor Dr. Haji Nasrul Umar M.A. beserta segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang kami hormati para asatidz, para guru, bapak ibu jamaah Istiqlal serta pemirsa Istiqlal TV dimanapun anda berada. Wabil khusus kepada narasumber guru kita Al-Farouk Haji Bukhari Sa'id At-Tahiri LCMA. Beliau adalah Ketua Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal. Yang pada kesempatan beliau kali ini akan membahas kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Pembahasan kali ini tentang Adabul Ain. Pengajian ini berlangsung selama lebih kurang 30 menit ke depan, dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pemaparan dari narasumber dan sisa waktu kami alokasikan untuk sesi tanya jawab. Sebelum dimulai, mari kita awali dulu pengajian ini dengan baca muka surat Al-Fatihah. Semoga seluruh rangkaian ini penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah wa likulli nafsin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pengajian Dialog Dulu ini tahap 25 Desember 2022 Media 1 Jumat Al-Akhirah 1444 Hijriah kepada Mukarram Kiai Haji Bukhari Sa'id At-Tahiri LCMA. Kepada mereka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, para tamu yang dimuliakan Allah, para guru, para kiai, para habaib, yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Pada siang hari ini mari kita lanjutkan bacaan kita kitab Al-Kifayah fi Syarhi Bidayatul Hidayah. Kali ini kita akan bahas tentang adabul ain, adab, etika, tata cara bagaimana kita menggunakan mata, al-ain. Mata adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa nikmatnya. Kalau mata kita sakit, kita rabun saja kita sudah tersiksa. Inilah nikmat Allah yang setiap saatnya kita nikmati bagi yang sehat. Karena itu Imam Al-Ghazali memberikan tuntunan kepada kita bagaimana tata caranya, bagaimana etikanya kita menggunakan mata ini agar sesuai dengan fungsinya sebagaimana Allah ciptakan mata ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi 'ulumihi fi daraini amin. Adabul ain,
etika menggunakan mata. Amma al-ainu fa innama khuliqat laka litahtadi biha fi dhulumat. Mata itu Allah ciptakan, Allah berikan kepada makhluk-makhluk hidup yang bernyawa ini. Bahkan menurut para ahli sufi, bukan hanya makhluk-makhluk yang bernyawa, bahwa semua makhluk itu punya mata. Pohon yang tidak bernyawa itu juga punya mata, dia punya perasaan, bahkan bisa berdialog. Tapi jelasnya ini yang bernyawa, manusia, hewan, jin, punya mata. Punya mata. Dan mata itu gunanya yang diciptakan oleh Allah ini khuliqat laka litahtadiha fi dhulumat, untuk memberi petunjuk kepada kita fi dhulumat, dalam kegelapan. Artinya kegelapan itu dalam hal yang kita belum kita lihat ya, masih majhul, kita masih belum kenal, kita lihat. Kita mau lewat itu, sebelum kaki kita melangkah, mata kita dulu melihat ada apa di depan kita. Litahtadi biha, agar kita mendapatkan petunjuk ya, dari mata itu. Wa tasta'inu biha fil hajat, dan juga kita menggunakan mata ini untuk dapat kita melaksanakan atau mendapatkan hajat kita, keperluan kita. Kita menulis perlu mata, menulis pakai tangan kan, tapi kalau nggak pakai mata nggak kelihatan ya. Jadi mata ini menulis pakai mata juga. Kita berjalan pakai kaki, tapi sebelum kaki melangkah pakai mata. Kita bekerja, sebelum kita mengerjakan dengan apapun itu pakai mata. Kita main bola pakai mata. Jadi sebelum hal-hal yang kita lakukan dengan indera kita, anggota badan kita yang lain, itu kita mata, kita lihat. Karena itu dia merupakan satu kenikmatan yang luar biasa ya, dan kita gunakan sebagaimana tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Dengan mata itu kita bisa melihat keindahan alam raya, alam semesta. Kita mungkin di hari-hari libur kita datang ke tempat-tempat yang indah ya. Itu pertama kita bisa mengatakan indah apa? Mata dulu yang melihat. Oh, luar biasa indahnya, subhanallah. Subhanallah. Kalau kita melihat keindahan, apa yang kita katakan? Subhanallah. Bukan masya Allah ya. Subhanallah. Karena suatu keindahan. Kita melihat bulan purnama, subhanallah ya. Bertasbih. Sesuatu hal yang menakjubkan itu kita bertasbih, subhanallah. Maka mulut kita bisa subhanallah, kita bisa bertasbih, kita muji keindahan itu, muji Allah atas keindahan itu. Setelah kita melihat, kita mengindra, kita melihat bangunan yang menakjubkan, subhanallah. Kita melihat, kita umrah, kita haji, melihat belum pernah kita melihat Ka'bah, begitu melihat luar biasa. Itu dengan mata dulu ya. Bahkan jatuh cinta pun juga dari mata dulu ya. Dari mata turun ke hati. Mata dulu ya, mata dulu. Waktu tabar biha minal ayat. Jadi semua keagungan Allah ciptakan di dunia ini sebagai ayat, sebagai tanda-tanda supaya kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, atas keagungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua.
Itu diindra dulu dengan mata. Fahfadha an arba'. Maka jagalah mata kita itu dari 4 hal. 4 hal. Yang pertama, antadhura biha ila ghairi mahram. Jaga mata kita dari melihat lawan jenis yang ghairu mahram, yang bukan mahram, yang haram kita lihat. Lihat pun kelihatan ya. Kalau lihat itu artinya kita sengaja melihat. Tapi kalau melihat karena dia lewat depan kita, kemudian kita sudah selesai gitu melihat saja. Tapi kalau sudah dia lewat depan kita melihat, kalau kita kita pelototin, nah itu lain. Itu yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau melihat sepintas kata ada di depan kita, ya itu wajar. Tapi kalau kemudian kita ikuti, mata kita mengikuti, kita jalan kita ikuti, nah itu kalau dia ghairu mahram tidak boleh. Ya. Kita suruh jaga. Au ila suratin malihatin, atau kalau kita melihat gambar yang bagus, yang indah, ya. Yang maksudnya itu gambar yang menarik, kemudian kita melihatnya dengan syahwat. Kita tidak melihat lawan jenis secara nyata, bila gambarnya itu kalau kita laki-laki lihat wanita cantik, ya kan, terus kita ada rasa-rasa di dada kita, kemudian itu tidak boleh, ada syahwat kita. Yang perempuan juga begitu, melihat gambar laki-laki ganteng maco nih, dadanya six pack, ya kan. Kemudian dengan nafsu syahwat tidak boleh. Jadi melihatnya itu tidak boleh. Melihat dengan benar-benar melihat sampai nafsu itu tidak boleh. Au tanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar. Atau kita melihat kepada seorang orang lain, dia seorang muslim, orang lain atau bahkan orang lain yang bukan muslim juga, bi'ainil ihtiqar, dengan merendahkan. Kita berjumpa dengan kawan kita atau sesama muslim atau orang lain, bahkan siapapun, kita tidak boleh merendahkan, underestimate terhadap orang. Tidak boleh. Misalnya kita ketemu seorang muslim, pertama kita hargai karena kita sama-sama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Dia saudara kita, sama-sama muslim. Maka tidak boleh direndahkan syahsiyah. Kalau pun kita ketemu orang selain Islam, selain muslim, pun kita tidak boleh merendahkan kemanusiaannya. Karena dia adalah manusia, kita manusia. Kita letakkan pada proporsi yang benar, maka dia pun punya hak hidup, dia pun punya hak kehormatan, dan kita menganggapnya sebagai persaudaraan sesama manusia. Tentu derajatnya beda dengan kalau sesama muslim, karena muslim itu ikhwah, saudara. Tapi kita menghargainya sebagai sesama manusia, sesama makhluk Allah, sesama ciptaan Allah. Kita menghargainya. Karena itu, manakala kita misalnya nih, sekarang kita kebetulan tetangga kita lagi hafal, lagi pesta Natal, ya kita hormati. Hari ini misalnya Masjid Istiqlal membuka parkirannya, ya,
Mereka dipersilakan parkir di parkiran yang di basement itu. Kemudian dipersilakan nanti menuju ke katedral. Itu penghormatan kita. Kita sesama tetangga, ya, kita hormati. Nah, at-tasamuh atau toleran itu dalam batas-batas pergaulan. Ya, sesama tetangga dia punya hak. Karena itu kita sudah jalin hubungan dengan baik dengan pihak katedral dalam hal pergaulan, dalam hal terkait dengan hal-hal yang kebutuhan, kita bisa kerjasama. Disitulah at-tasamuh, toleran. Tapi toleran tidak masuk ke dalam ritual. Manakala itu adalah ritualnya, kita tidak melibatkan mereka. Dan mereka pun ketika ritual tidak melibatkan kita. Natalan, misa itu mereka. Kita tidak perlu hadir di misanya, ya, karena itu sudah ritual. Di pergaulan lah yang kita boleh. Kita bagaimana bekerja satu kantor, misalnya ada Muslim, ada Nasrani, ada yang lain. Ya kita dalam hal pergaulan kita toleran. Tapi kalau sudah masalah agama, masalah ritualnya, ibadahnya, lakum dinukum waliyadin. Ini supaya tidak kebablasan ya dalam toleran itu, ada batas-batasnya. Ada batas-batasnya. Karena ya, kalau tidak dijelaskan batasnya, kadang-kadang dikira sama saja. Mereka ibadah kita ikut, kita ibadah mereka kita undang misalnya. Enggak, tidak seperti. Kita ada batas-batasnya. Itu tadi adalah adabul ain. Kita akan lanjutkan sedikit. Atau sudah waktunya? Sudah. Adabul udhun, etika kita menggunakan telinga. Kalau tadi mata, ini telinga. Wa amma al-udhun, adapun telinga, fahfadha an tuzziya biha ilal bid'ah. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bid'ah. Jaga kita dari mendengarkan hal yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Nah, ini nanti sensitif ini kita ngomong bid'ah. Bid'ah maksudnya adalah hal-hal yang sesuatu yang baru, yang aneh-aneh. Atau di sini dikatakan bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Dengan dikatakannya bid'ah yang mazmumah, berarti ada bid'ah yang tidak mazmumah, ya kan? Nah ini nanti larinya kepada hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Tapi ulama ahlu sunnah sepakat bahwa bid'ah, ada batasan-batasan bid'ah yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah. Tidak semua yang baru itu berarti dhalalah. Tapi ada hal-hal yang memang yang sudah krusial, itulah yang dhalalah. Nah tapi kalau kita mendengarkan si fulan berceramah maki-maki orang lain, itu bid'ah. Karena Nabi tidak melaksanakan itu dan itu dilarang. Maki-maki jangankan di ceramah di panggung, maki-maki di jalan juga nggak boleh. Maki-maki orang, menjelek-jelekkan orang yang nggak ada riba. Seorang penceramah menceritakan orang lain, orangnya tidak ada hal-hal kejelekan, berarti apa itu? Riba. Itu bid'ah. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Hal-hal lain, namimah, itu yang disebut dengan al-bid'ah. Awil ghibah, awil fahsh, awi al-khawd fil batil. Khawd fil batil, kita masuk, ada pembicaraan yang memang sengaja masuk kepada kebatilan. Itu bid'ah, mengajak kepada kebatilan.
Meskipun ceramahnya ya tidak, tapi menuju ke sana, kalau dituruti menuju kepada kebatilan itu bid'ah. Au zikru musawiin nas, atau membicarakan tentang kejelekan-kejelekan orang lain. Ya, jelas ini ribah kan? Atau yang menyakitkan orang, mencaci orang, itu mau musawiin nas. Orang yang mendengarkan itu jadi sakit hati, musawiin nas. Dan untuk sekarang ini, kalau ini kitab ini dikarang pada masa Imam Al-Ghazali, belum ada media sosial. Maka sekarang, untuk sekarang ini, kitabnya ini juga bukan hanya penyampaian langsung. Kita nulis WA nih di grup yang nyakitin orang, sama saja dengan kita ngomong langsung, ya kan? Maka kita perlu hati-hati menggunakan medsos itu. Tidak mentang-mentang medsos gampang, kita sambil tiduran di rumah nyakitin orang di mana, itu berbahaya, lebih bahaya. Dan kita itu dalam medsos kadang-kadang kan kita sedang emosi ya, jadi begitu baca postingan langsung kita bergelora, kemudian langsung kita balas. Nah itu biasanya. Maka sebaiknya diendapkan dulu, jangan kita terlalu emosi, kita biarkan dulu. Kalau mau dijawab nanti setelah diendapkan, nanti sambil dicari kata-kata yang baik, ya, kata-kata untuk membalas, itu yang bijak. Juga apalagi kita yang memulai, kita dahulukan suudzon kita untuk mengatakan sesuatu yang mana kita belum mengklarifikasi. Kadang-kadang ada kabar zaman sekarang ini, zaman sekarang mudah sekali orang bersuudzon, kemudian diposting di media sosial. Ini hati-hati. Ini sama aja dengan kita mencaci langsung. Ya. Karena itu kita harus bijak juga menggunakan medsos ini supaya kita tidak salah langkah. Fa innama khuliqat laka litasma' biha kalam Allah. Mata itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala litasma' kalam Allah, untuk kita mendengarkan kalamullah. Apa kalamullah? Al-Quranul Karim, hadis. Ya, hadis itu memang dari Nabi, tapi isi hadis itu dari Allah, dari wahyu. Ya. Kemudian kebaikan-kebaikan, pembicaraan-pembicaraan baik, itu juga termasuk kalamullah. Karena semuanya itu yastamid minal Quran wal ahadis. Ceramah yang baik itu termasuk kalamullah, karena penceramah itu menyampaikan seperti ini. Kita menyampaikan, kita baca bukunya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menulis buku ini, dia mengambil saripati dari Al-Quran dan hadis, menjelaskan ini kalamullah termasuk. Nah, kita punya telinga itu kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal kebaikan atau yang menganjurkan kebaikan, bukan menganjurkan kepada keburukan. Wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul, ya, hadis-hadis Nabi. Wa hikmata auliyaihi, dan perkataan-perkataan para ulama, para habaib yang memang bersumber dari kebenaran. Wa tawassul bi istifadatil ilmi biha ilal malikil muqim wan na'im ad-daim fi jawarib rabbil alamin. Dan dengan telinga itu bisa kita menyambungkan sanad kita pada sumber keilmuan yang aslinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat,
kemudian mengajarkan lagi, bahkan dihafal oleh para sahabat, dihafal oleh para tabi'in, dihafal oleh tabi'in, dihafal oleh salafus saleh, dihafal oleh ulama-ulama terdahulu, kemudian dihafal oleh ulama-ulama zaman sekarang. Karena itu kita mendengarkan tausiah dari para ulama sekarang ini sama dengan kita mendengarkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bersanad. Kalau yang tidak bersanad ya mungkin bisa juga kita dengarkan. Cuma yang kebenarannya mutlak itu adalah yang bersanad dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dijabarkan oleh para ulama untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi zaman sekarang. Karena peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada zaman sekarang kemungkinan juga tidak terjadi pada masa lalu, sehingga perlu hukum-hukum baru. Ya, dulu belum pernah terjadi, sehingga kalau dicari dari hadis Nabi, para sahabat belum ada, maka para ulama sekarang istinbat, menggali hukum. Apa ini hukumnya? Bisa dengan dikiaskan, tidak sama. Tapi zaman dulu ada peristiwa yang intinya sama, berarti hukumnya itu. Atau ijtihad baru yang lain. Fa idza usita biha ila syai'in min makarih sara makana ka'alai. Kalau kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang mengajak kita kepada pertengkaran, pada permusuhan, maka itu dosanya ada pada kita, ya, pada kita. Itulah mungkin pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mungkin ada pertanyaan jika ada, dan jika tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih untuk kita yang telah menjelaskan tentang pembahasan adabul ain. Sebelum dibuka sesi tanya jawab, ada sedikit yang dapat disebutkan. Beliau menjelaskan tentang etika menggunakan mata. Ahli sufi menjelaskan bahwa semua makhluk itu memiliki mata, entah itu hewan, pohon, binatang, bebatuan. Kemudian mata juga memberikan kita petunjuk dari kegelapan agar dapat melihat, mendapatkan petunjuk. Kemudian juga dapat sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian juga sebelum anggota yang lain, terlebih dahulu kita menggunakan mata. Dengan mata kita bisa melihat keindahan-keindahan alam semesta. Kemudian kita juga dijaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan, melihat hewan jenis atau biru makhluk. Kemudian juga melihat gambar-gambar yang mengundang aurat. Kemudian beliau juga menambahkan ada tambahan dari telinga. Beliau menjelaskan bahwa fungsi telinga itu diantaranya adalah dilarang untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang. Intinya bahwa telinga itu diciptakan oleh Allah untuk mendengarkan kalamullah, mendengarkan perkataan-perkataan para ulama, menyambungkan sanad keilmuan. Kemudian terima kasih juga kepada saudara-saudara kita yang di chat YouTube yang sudah hadir, beliau pada menyimak hari ini. Di antaranya Erliansyah, Medi Prawiro, Junjuna, Ziyad Alaita, Bapak Ikon, Fakri Fakrudin. Dan beliau ternyata bertanya, Ustaz, saya mau tanya bagaimana dengan mata batin? Apakah kita bisa mendapatkannya dan bagaimana menjaganya? Ayo. Mata batin ini. Mata batin, ya. Mata batin. Oke. Siapa yang tanya tadi? Dari Fakri Fakrudin, dari Saudara Fakri Fakrudin membaca bertanya tentang bagaimana menjaga atau mendapatkannya. Mendapatkannya. Oh, mendapatkannya. Mata batin dan bagaimana menjaganya. Iya. Mata batin dalam ilmu Islam namanya basirah. Ya, mata hati. Mata batin, mata hati, basirah. Kalau mata itu basarah. Basar, mata yang melihat fisik langsung. Tapi basirah itu mata hati. Mata hati ini biasanya dimiliki, sebenarnya potensinya ada di setiap kita.
Apakah kita mengasah mata hati itu atau mata batin itu apa tidak? Kalau yang orang alim, orang saleh biasanya punya mata batinnya lebih tajam. Mata batin itu dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata kepala, basar. Kalau mata kepala kita itu kita terbatas, terhalang, atau pandang kita terhalang atau terbatas oleh tembok misalnya. Saya tidak bisa melihat orang yang berada di balik tiang ini. Gak bisa kita lihat. Tapi mata batin yang sudah terasah itu bisa tahu. Bisa tahu ada firasatnya, ada inisialnya. Oh, di sana ada orang. Mata batin itu biasa dikatakan orang yang punya kasyaf. Oh, Kasyaf, ya. Bisa melihat orang itu tidak bicara, dia baru datang pada kita, tapi sudah tahu. Ya, orang soleh ini biasanya tahu. Si fulan ini begini. Itu mata batin. Tentu tidak mudah. Mengasahnya tidak mudah. Jadi itu orang-orang saleh, ya, ulama, alim, yang saleh, yang ibadahnya benar-benar diberikan oleh Allah SWT mata batin itu. Kita sebenarnya bisa aja, tapi kita kan karena tidak diasah, ya, tidak. Kalau kita ikuti mereka, bisa kita mendapatkan mata batin. Itu tentang mata batin, menjaganya. Ya tentu kalau mata batin karena biasanya itu dimiliki orang-orang soleh, ya, mata batin tidak untuk maksiat, tidak terkait dengan itu, ya. Mereka sudah ahlinya lah untuk menjaga gitu, ya. Bahkan kalau misalnya yang punya mata batin tadi, basirah tadi, kemudian melakukan maksiat, bisa hilang mata batinnya tadi, sudah tidak tajam lagi, sudah kabur, ya. Sudah minus atau plus, seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan. Baik, Bapak jangan di mikrofon. Pertanyaan yang singkat, sebutkan nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto Hidayat, asal dari Madura. Kebetulan saya sempatkan sholat di Masjid Istiqlal. Pertanyaan saya, Ustaz, pertama, untuk mata itu mudah sekali kita menghindari hal-hal yang berbau maksiat, baik di lingkungan umum maupun tempat kerja. Namun bagaimana dengan telinga, Ustaz? Artinya apa? Ketika kita ada di lingkungan yang karena keterpaksaan, karena mungkin karena pekerjaan, atau ada hal-hal yang berkumpul, ada rapat, itu bagaimana solusinya? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu itu, nggak lupa, ya. Iya, Pak Hidayat. Pak Hidayat, Toto Hidayat. Pak Toto Hidayat, ya. Ya, betul. Bagaimana kita menjaga telinga dari itu semua? Ini jawabannya ada di kitab Tajul Arus, dikarang oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu mengarang buku namanya Tajul Arus, yang mana di dalamnya membahas tentang hati, tentang bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia. Di sini juga ada. Ini dikatakan kalau di kitab ini ada usuhbah, dibahas dalam ada usuhbah, etika kita bersahabat. Jadi sahabat, kawan itu, kita bergaul itu dibagi 3. Pertama kepada al-majhulin, kepada orang-orang yang kita nggak kenal, tapi kita bisa bareng. Di masjid ini kan kita nggak kenal semuanya, tapi kita bareng. Kemudian kepada ashab, pada kawan kita yang kita nggak kenal dekat, sahabat kita. Kemudian kepada al-ma'arif,
kenalan. Kita kenal tapi tidak terlalu dekat, ma'arif. Nah, terhadap al-majhulin itu kita yang perlu hati-hati, karena kita tidak tahu siapa dia, ya kan, dan apa yang mereka bicarakan. Nah, dalam buku ini dikatakan kita jangan ikut atau jangan mendengarkan. Kalau mendengar sepintas oke lah, tapi tidak usah kita mendengarkan atau kita ikut bicara, ikut menyimak. Jadi halal kita misalnya di kantor, ini sekantor ini pada ribut gosipin orang, ghibah, kita nggak usah ikut. Kita cari kesibukan lain. Memang itu nanti dengan cara kita seperti itu bisa dianggap kita tidak gaul, ya kan? Tapi demi kebaikan, saya kira mereka juga sadar nantinya bahwa si fulan itu tidak ini karena mereka riba, mereka namimah, ya. Nah itu caranya seperti itu, memperkecil pertemuan dengan mereka. Artinya bertemu pada urusan pekerjaan, ya kan? Pada urusan yang penting-penting kita bertemu. Tapi ketika mereka melakukan itu kita nggak usah dengerin dan kita tidak usah ikut-ikut. Nah, kalau pada sahabat kita bisa ingatkan, karena sahabat itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Kita percaya sama dia, dia pun percaya sama kita. Itu sahabat. Kalau dia tidak percaya dengan kita percaya sama dia, itu belum sahabat namanya. Itu baru kenalan itu. Orang kenal, oh saya kenal si fulan. Terus sahabat sebatas kenal. Ya. Mungkin pernah bertemu di mana, tahu, tapi belum jadi sahabat kalau belum bareng. Belum setiap hari bareng, kemudian belum pernah bertukar pikiran bagaimana, belum saling percaya. Jadi kalau udah sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sahabat Nabi yang luar biasa. Apapun yang diceritakan oleh Nabi percaya, dan Nabi pun percaya dengan mereka. Apapun yang dikatakan, itu sahabat. Nah karena itu dalam pergaulan juga kita seperti itu, termasuk kita mendengarkan, nggak usah kita dengarkan, ya, nggak usah kita simak, apalagi masuk ke hati. Ya itu masa saya. Terima kasih. Alhamdulillah, mungkin sekali lagi terakhir saja Mas sebutkan nama, pertanyaan yang singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Uwais Al-Qarni dari Kabupaten Jawa Timur, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, Bekasi. Jadi pertanyaan saya, jadi Ustaz, di era sekarang yang seperti ini banyak sekali fitnah di luar sana, yang mana dengan jelas para wanita itu memperlihatkan aurat mereka. Mungkin terkait adab-adab mata ini kita khususkan kepada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki yang lebih banyak godaannya terhadap matanya seperti itu. Nah, pertanyaan saya meminta cara atau kiat-kiat bagaimana cara kita untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu ghadul basar. Itu menjaga pandangan kita dari hal-hal yang haram, termasuk melihat lawan jenis tadi. Sementara di era sekarang tidak bisa kita hindari para wanita memperlihatkan auratnya, dan kemudian di sosial media juga jelas memperlihatkan seperti itu. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uwais Al-Qarni. Ini luar biasa namanya. Uwais Al-Qarni itu adalah sahabat Nabi yang belum pernah ketemu Nabi. Uwais Al-Qarni. Satu saat Uwais Al-Qarni itu tinggal di kampung, kemudian menjaga ibunya. Dia sangat setia dengan ibunya. Pingin banget ketemu Nabi, pingin banget. Sehingga sesaat izin sama ibunya berangkat menemui Nabi. Tapi sampai di rumah Nabi itu Nabi sudah tidak ada.
Karena dia sadar ibunya sedang sakit, dia tidak bisa berlama-lama, akhirnya pulang. Tapi ternyata Nabi setelah itu tahu. Nabi itu tahu bahwa Uwais Al-Qarni itu setelah kemudian Nabi berwasiat kepada Umar kalau nggak salah, tolong sampaikan salam saya pada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni akhirnya ditemui oleh Umar sedang mengembala kambing. Saya tanya, ini hasanah yang luar biasa. Mudah-mudahan termasuk ini Uwais Al-Qarni ini jadi orang yang hebat ya. Iya, Ghadul Basar di era sekarang jauh lebih sulit. Tantangannya berat, tantangannya besar. Ya, mungkin di di dunia nyata kita mungkin bisa ya. Artinya kita kalau di dunia nyata kalau kita bergaulnya dengan orang-orang baik, insya Allah itu lebih mudah untuk Ghadul Basar. Tapi kalau kita datang ke tempat-tempat yang itu ya memang begitu. Ya, kita datang ke pertunjukan dangdut, ya. Namanya kita tidak usah, makanya kita nggak usah datang ke sana. Jadi kita datang ke, kalau dulu ada layar tancap gitu ya, dan kita hindari itu. Caranya kita memang membatasi pergaulan, bukan membatasi dalam arti kita ini ya, tapi kita bisa memilah-milah mana yang kita harus bisa datangi dan mana yang tidak. Di medsos juga saya kira bisa seperti itu. Walaupun tantangannya berat, misalnya kita buka-buka Instagram, muncul tuh, tiba-tiba muncul ya, yang kita ini, ya jangan terlalu Instagram, jangan terlalu suka dengan yang begitu ya. Di Facebook juga begitu, apalagi TikTok ya. Iya, sekarang luar biasa itu, luar biasa. Maka kita emang ya hal-hal demikian, kalau kita ingin selamat memang bisa memilih-milih itu, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya itu. Dan di iman itu lebih berat. Maka kita jangan, dan memang juga tidak bagus, kita harus bisa mengendalikan waktu kita juga. Kalau sudah buka-buka medsos itu lupa kadang-kadang lupa waktu. Maka kita harus bisa kendalikan, tidak terlalu banyak di sana juga tidak baik. Dan itu pakai medsos untuk hal-hal yang kebaikan saja. Misalnya kalau kita sekarang tidak punya WA itu nampaknya kita kampungan banget. Kampung aja punya. Ya kan? Kemudian orang mau hubungi kita, ya kita pakai seperlunya. Instagram justru kalau bisa kita punya Instagram itu untuk berdakwah, untuk mempublikasi dakwah kita. Saya punya, walaupun nggak terkenal ya, followernya hanya berapa gitu, tapi sebagai upaya saya. Ya, ada punya. Tapi ya gitu. Kalau saya kadang-kadang buka-buka itu tiba-tiba ada. Nah, itulah yang perlu kita hindari. Demikian mungkin dari kami, dan saya tutup. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak. Mari kita tutup pengajian kita siang ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kesalahan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.